Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kita akan mengkaji surah terakhir di juz 26. Salahnya kita ini masuk juz baru mundur, lompat. Tapi rupa pendah orang ngantuk. Berarti minggu depannya kita sudah masuk juz 25. Sedikit. Ini tanggal berapa? 28. Besok 29. Bertemu saya masih 4 kali. Karena putaran minggu ketiga saya absen. Nah, dikit patatan ini laga. Mudah-mudahan kalau tidak patata paruh hari baru panas Allah mengganti saya pada hari Sabtu Ahad tanggal 19 tanggal 20 Desember. Kalau susah Pak Haji Dan yang isi. Tapi kalau memang ragu ya diliburkan. Berarti kita masih ketemu 6 kali lagi, mudah-mudahan diberikan izin oleh Allah. Yang menarik surat Qaf. Ini kita surat Qaf ya. Kok hilang malah dikit. Yang menarik surat Qaf ini, kalau dari mushaf diduga adalah surat pertama, adalah surat pertama yang istilahnya ayat-ayat pendek. Jadi Al-Quran itu unik, ada sing dawu-dawu ayatnya panjang-panjang, ada yang pendek-pendek. Nah, ada pendapat lain, bukan surat Qaf, tapi yang pertama itu Al-Hujurat. Ya silahkan mau Al-Hujurat mau Qaf, tapi ini adalah surat pertama dari kelompok surat dengan ayat-ayat pendek, istilahnya Al-Mufassilah, istilahnya kelompok surah-surah Al-Mufassilah. Tidak gampang mengkaji Al-Mufassilah. Pertama, hampir kayak sajak ya, kayak nadong. Sama lah, kalau kita ngomong panjang itu deskriptif, kalau ngomong pendek simple kan padat tuh, harus kita jabarkan ulang. Hanya uniknya karena surat-surat pendek itu dianggap pendek, lalu dianggap mudah dihafal, maka seolah-olah kita menyebutnya surat hafalan. Biasa untuk sholat, tragisnya
disebutnya surat kena bocah ya biasanya kan, padahal inilah fondasi perjalanan sejarah Islam. Karena biasanya al-mufassilat itu makkiyah, nah, termasuk surat Qaf ini. Qaf ini adalah surat makkiyah, pendek-pendek sehingga kita harus cermat ya. Pendek-pendek. Nah, marilah kita kaji ayat-ayat kita di dalam surat Qaf. Qaf, nah, sama dengan alif lam mim kaf ha ya ain shad, sama. Yang kemarin apa itu? Ha mim, ini Qaf. Tapi ada pendapat ini bukan sembarang huruf, tapi menyangkut suatu objek bukit, yang bukit itu bernama Bukit Qaf. Hanya pendapat ini tidak populer, di samping diragukan keabsahannya. Nah, daripada kita bingung, sudahlah kita samakan dengan yang lain seperti ha mim kaf ha ya ain shad, yaitu dalam rangka menarik perhatian. Berarti setelah Qaf seperti hamim, setelah hamim ini sesuatu yang sangat penting untuk saat itu, tapi juga untuk kita. Apa hal penting itu? Yaitu wal Qur'anil Majid. Berarti wawunya wawu sumpah. Allah bersumpah wal Qur'ani, dan demi Al-Quran Al-Majid. Nah, Majid, apa Majid itu? Yang mulia. Ya, mulia. Majid itu sesuatu yang sampai pada puncaknya. Nah, itu Majid. Sesuatu kalau sudah sampai pada puncaknya, tidak ada lagi yang lebih dari itu, disebut Majid. Sehingga Al-Majid ini bisa menunjuk kepada Al-Quran, karena tidak ada yang lebih dari Al-Quran. Ada sama-sama bacaan kitab Injil, Taurat, Zabur, atau ensiklopedia, atau buku apapun lah, buku-buku karya sekarang, Al-Azhar, buku yang ditulis manusia, maka puncaknya adalah Al-Quran, baik dari isi maupun tampilannya. Tidak ada yang bisa mengalahkan Al-Quran. Itu disebut Al-Majid. Cuma untuk memenuhi kebutuhan bahasa Indonesia secara sederhana dan mudah dipahami, kita terjemahkan mulia. Padahal maksudnya, camkan di pikiran kita, ada tidak yang melebihi Al-Quran. Itu menyangkut sikap kita, cara kita memandang Al-Quran, maka harus mengalahkan buku-buku dan kitab yang lain. Itulah kesedihan kita sekarang. Kalau Bu Neng buat quiz apa not itu apa namanya, kalau quiz not iskonon dia, itu kan omongan orang, omongan imam. Kenapa sih tidak ayat Quran? Karena nggak ada yang bisa ngalahkan ya. Kita kagum dengan omongan orang, kenapa nggak kagum dengan apa yang ada dalam Al-Quran? Karena nggak bisa ngalahkan. Kadang-kadang dibuat desainnya, ya kita bangun kembali tradisi kata-kata indah pengingat itu Al-Quran, karena tidak ada yang
bisa mengalahkan Al-Quran. Itulah Al-Majid. Kalau kita mampu menghafal hadis, maka lebih hafal lagi Al-Quran. Begitu. Kalau kita lebih senang memegang buku novel, lebih senang lagi memegang Al-Quran. Itu Al-Majid. Itu yang pertama. Al-Majid menunjuk kepada lafal di depannya, namanya Al-Quran. Tapi boleh jadi Al-Majid menunjuk kepada siapa pemilik Al-Quran itu, yaitu Allah. Bahwa yang diciptakan Allah itu pasti sampai pada puncaknya. Maka ketika direspon oleh orang-orang Quraisy, kok bisa ya orang seperti Muhammad yang sekolah tidak, latar belakang keluarga yatim, karena direkam oleh orang-orang Quraisy, kok bisa mengeluarkan sesuatu yang tidak mungkin dikeluarkan oleh orang seperti Muhammad atau manusia pada umumnya. Kok bisa ya? Maka kalau saya menghadapi Pak Rohali, tiba-tiba Pak Rohali ngomong kayak si Vicky, nggak kenal Pak Rohali sama si Vicky, belum kenal ya. Itu kan lamun ngomong kayak iya nih kan. Maka saya bilang Pak Rohali itu lagi ngelantur ya. Kayak dan Pak Rohali karena mengeluarkan sesuatu yang kok bisa Pak Rohali ngomong begitu. Maka begitulah respon orang-orang Quraisy. Iki wong edan Muhammad iki. Wong edan. Nah, maka setelah kalimat wal Qur'anil Majid, Allah menegaskan itu bukan hal yang sulit untuk Allah menjadikan Al-Quran atau Nabi Muhammad mengeluarkan Al-Quran, karena yang lebih dari itu Allah ciptakan. Ada yang Allah ciptakan berarti khalaqah, ada yang Allah jadikan berarti ja'ala. Ada langit, ada bumi, ada proses biji tumbuh menjadi pohon. Itu lebih dari itu, lebih dari Quran ya. Aneh kalau orang kemudian menganggap Nabi Muhammad itu orang edan, karena lebih dari itu Allah mampu. Nah, itu surat Qaf ini adalah surat yang ingin menegaskan kemajidan Al-Quran itu didukung oleh apa? Nah, wal Qur'anil Majid. Kalau sesuatu dimulai dengan demi, wow, qasam, sumpah, pasti ada jawabnya. Namanya jawabul qasam. Mana jawabul qasamnya? Nah, kita tetapkan atau kita pilih jawabnya adalah ayat berikutnya, yaitu bal ajibu an ja'ahum mundirum minhum faqala al-kafiruna hadza syai'un ajib. Setelah Allah menegaskan bahwa Al-Quran adalah sesuatu yang mulia karena mencapai puncak kemuliaannya, maka orang-orang kafir Quraisy malah ajibu, merasa aneh. Orang-orang Quraisy merasa aneh, kok bisa anja'ahum mundirum minhum, ada orang yang memberikan peringatan dengan isi Al-Quran itu minhum, bukan orang yang sakti, maaf, bukan orang, bukan makhluk yang sakti. Kok manusia punya kulit, punya mata, butuh makan, butuh minum, butuh istri, kalau malam kedinginan, kalau siang kepanasan. Ini nggak mungkin. Untuk Al-Quran itu mestinya ada makhluk sakti.
sampai ke kita sekarang. Kalau ada kiai yang sakti aja rame, sehingga kiai-kiai aleman pengen ke dalam sakti ya. Karena memang antropologi kita itu merasa wow kalau sakti, padahal manusia gak ada saktinya. Yang wow itu Al-Qurannya tuh ya, yang wow itu ajaran Islamnya. Tapi karena kebutuhan antropologis kita itu berbau mitos, serba mitos, kita pengennya sesuatu yang wow lah. Nah, kiai-kiai, ustadz-ustadz itu cari cara supaya terlihat wow. Ada yang lewat fashion pakaiannya, ada yang minyak wangi yang kuat, ininya apa, aromanya, biasanya minyak nyong-nyong kan. Ada cara melakukan pertap barang balik nih umat cerewet nyerabi. Beda antara yang ditampilkan dengan di dalam rumahnya. Itu dalam rangka menciptakan efek wow itu. Berarti ini kiai dan ustadz tidak percaya diri dengan Al-Quran. Kalau dia yakin Al-Quran itu Al-Majid, maka perlu akeh pola ya. Karena siapapun yang membawa Al-Quran maka serta-merta jadi wow, jadi ajib. Begitulah orang-orang Quraisy bingung, kok bisa sih ada manusia menyampaikan sesuatu yang luar biasa. Wow, benar Al-Quran itu ya, karena orang Arab mengerti bahasa Arab. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak wow karena tidak mengerti pada Al-Quran, sehingga ketelimpang. Maunya orang-orang Quraisy yang bisa menyampaikan Al-Quran itu malaikat, sing bisa sakti lah, sakti mantra guna. Menurut saya, bapak-bapak, ibu-ibu, siapapun yang memegang Al-Quran maka dia mempesona ya. Dia hebat, dia wow, tidak perlu dimodifikasi dengan fashion pakaian. Bahkan maaf, tidak perlu pakai salto di panggung lagi ceramah akelaga nih. Bahkan kalau perlu tidak perlu pantun, mengalir aja sih ya. Tidak perlu mendramatisir dengan maaf tangisan ya, yang wajar-wajar aja. Jangan mencari pamor, karena Al-Quran ini pasti punya pamor. Cikim ya Allah ya, jubah, tasbih ya, mudah-mudahan saya nggak ikut-ikutan ya. Pertama nggak punya jubahnya, kedua nggak punya tasbih. Ustaz, belum lanjut mau nanya, kholaqo dan ja'ala itu di mana bedanya? Nah, muka ketemu. Nah, barang mancing pengen dedel baik para hadirin. Ibu Neng ada? Tahu arti dedel Bu Neng? Waduh. Dedel itu apa ya? Seput. Tahu seput kuning? Fas. Ya benar. Hari jeruk jus bro. Nggak tahu. Belantik. Belantik jenglot. Lihai. Belantik. Mahir itu belantik. Bal ajibu an ja'ahum mundir minhum. Nah, faqala, maka akhirnya orang-orang kafir Quraisy itu berkomentar, hadza syai'un ajib. Ini adalah sesuatu yang ajib, membingungkan.
masjid bukan mengagumkan, mencengangkan, gawe ketelimbang, sulit dipahami. Kok bisa ada orang sama-sama makan, sama-sama kepanasan, sama-sama kedinginan, bisa menyampaikan sesuatu yang majid, yaitu Al-Quran. Karena itu the first, untuk pertama kalinya Al-Quran. Kok bisa ajib? Wah, ini pasti itu Muhammad ini gawe sihir. Nah, akhirnya ke sana, ya, larinya tidak jauh dari, wah, ini pasti orang lagi ngeranyang ini, pasti tidak sadar ini Muhammad. Nah, itu seperti itu ya. Aidza mitna wa kunna turaban dzalika raj'un ba'id. Di dalam ayat yang disampaikan oleh Nabi Muhammad di periode Mekah itu, periode Mekah kan belum diajarkan sholat, belum diajarkan zakat. Orang-orang sudah sulit pindah dari menyembah berhala, orang-orang sudah sulit dari praktek riba, orang-orang sudah sulit untuk meninggalkan hedonisme, yang penting senang, ya, itu sulit. Nah, menghadapi kumpulan masyarakat seperti itu, maka di periode Mekah ayat-ayatnya adalah mengingatkan, hati-hati, siji waktu mati, bakal mati. Setelah mati dibangunkan, ayo akan dihitung berapa nilai di dunianya yang bisa memasukkan ke surga, berapa yang nilai di dunianya bisa menggiring ke neraka. Nah, diingatkan seperti itu, itulah hal yang paling berat. Kok bisa sudah mati kok dibangkitkan? Maka mereka mempertanyakan, aidza mitna wa kunna turaban. Apakah mungkin kalau kita sudah mati lalu bercampur aduk menjadi tanah di dalam bumi? Dzalika raj'un ba'id. Lalu kita dikembalikan? Mustahil kita kemudian dibangkitkan kembali. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, sampai ayat 3 ini, walaupun settingnya adalah masyarakat Quraisy, sebetulnya tidak kadaluarsa. Kita ini sekarang masih mempraktekkan nilai-nilai masyarakat jahiliyah Quraisy, ya, masih mempraktekkan. Jarang di tengah-tengah kita sejak dini ingat mati, jarang. Yang ingat mati kalau sudah tua, ingat mati kalau sudah penyakitan. Ada ingat mati muda, tapi karena putus cinta, gitu ya, ingat mati, ya Allah, mendingan mati, ingat mati. Atau maaf, kemiskinan, dililit hutang, ingat mati. Tapi bukan mati dalam pengertian sebagai fase yang ditentukan Allah, ya Allah, mendingan mati baiklah. Maka aneh kasus-kasus bunuh diri itu sekarang tidak mengenal usia tua. Yang muda-muda banyak yang bunuh diri, banyak kan sekarang. Itu aneh lah. Di usia saya, termasuk Buneng ini masih muda apa udah tua nih Bunengnya? Muda. Itu belum kepikiran mati. Maka sholatnya bukan karena ingat mati. Kalau sedekah bukan karena ingat mati, tapi karena masih pengen hidup dan tidak sulit, tidak mengalami kesusahan, maka sholat. Tuh ya. Jadi kita itu sholat seperti saya nih. Nah, daripada ada urusan yang dunia, anak kering, rezeki seret, mendingan sholat. Bukan karena ingat mati. Sedekah juga lah.
bukan kone urang liar rezeki mana mendingan sedekah, bukan karena ingat mati. Jadi sebetulnya problem tidak percaya akan dimatikan itu dimatikan, karena yang mematikan itu Allah, maka urusan Allah kapan kita mati itu bukan hanya penyakit orang Quraisy tapi penyakit kita juga. Memahami dunia ini bukan persinggahan, ya mestinya kan dunia ini persinggahan, setelah singgah maka meneruskan perjalanan. Ya, nanti diterangkan di situ bagaimana jawaban Allah terhadap orang-orang Buddha yang memiliki penyakit tidak siap mati atau tidak percaya kita akan mati, termasuk kita. Maka dijawab oleh Allah, qad alimna ma tanqusul ardu minhum wa indana kitabun hafiz. Qad alimna, kata Allah, qad alimna, sungguh kami serba tahu, ma tanqusul ardu minhum, apa yang dikurangi bumi dari diri kita, dari diri mereka orang-orang Quraisy, dari diri kita. Apa itu maksudnya itu yang dikurangi bumi itu? Lah bumi ngurangi kita, apa itu maksudnya? Usia. Usia mah nggak dikurangi bumi. Begitu saya dimasukkan dalam kubur satu persatu habis dimakan tanah, persenti, kulit, daging, kuku, akhiran hancur, mata, rambut masih, tulang masih. Jangan dikira Allah tidak punya catatannya. Allah punya catatannya, tanggal ini, hari ini, bulan ini, tahun ini, jam ini, jasad si Manar sisa 20%. Itu ada catatan. Kepikir tidak oleh kita. Yang sudah mati saja diketahui detail oleh Allah progres kehancurannya, apalagi yang masih hidup. Ya, yang sudah mati saja, saya ini kalau dikubur jasad saya, progres kehancurannya itu dicatat oleh Allah, apalagi orang hidup. Ya, kadang-kadang cara berpikir kita yang percaya mati, wis mati mau urusan berakat lah. Jangan dikira Allah tetap mencatat perjalanan orang mati itu dari hancur sampai kemudian dimakan cacing. Ada catatan. Apalagi urusan kita ambekan, ngomong segala, semua dicatat. Berarti Allah mengawasi baik yang hidup maupun yang sudah dimatikan. Itu yang harus kita pikirkan. Kadang-kadang kita merasa bebas ketika tidak ada yang melihat. Ya, bentar ya, saya masuk kamar dulu. Oh, merasa bebas, padahal Allah mengawasi. Wa indana kitabun hafid, itu semua karena kata Allah, wa indana, kami memiliki kitabun hafid, catatan yang terpelihara. Bapak-bapak, ibu-ibu, para halimi, ingat hari kemarin, hari Ahad yang lalu, rotinya laku 50. Ingat? Ingat. Berbeda lagi kalau punya catatannya, maka urusannya bukan ingat, ada catatannya. Lebih dari sekedar ingat. Allah bukan memiliki ingatan. Boleh jadi bukan perhali 48, iya tadi karena ingatan. Urusannya wa indana kitabun hafid, ada catatannya. Maka jangan menduga Allah keliru ingatannya, keliru catatannya, karena Allah indana kitabun hafid, ada catatannya. Bagaimana proses mencatatnya akan diterangkan di ayat berikutnya. Kita mengenal ada malaikat
apa? Raqib Atid, ya. Itu tukang apa itunya? Tukang nyatet ya, berarti cari ya. Ada catatannya, pahami. Ada pendapat yang dimaksud wa indana kitabun hafid itu lauh mahfud, tapi saya pilih memang semua dicatat. Ada malaikat yang mencatat, yang mati dicatat sejak begitu diurut cacing mulai, tiba-tiba sebulan kemudian diangkat, sudah tinggal tulang. Tinggal tulang. Itu semua ada catatannya. Ada catatannya, termasuk catatan siksa alam kubur. Bal kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum fahum fi amrin marij. Tapi sayang seribu sayang, orang-orang kafir Quraisy itu bal kadzabu, tetap saja mendustakan lamma ja'ahum, terhadap apapun yang sudah terbukti kepada mereka. Gampang kok kita, nyatanya pada mati, kok bisa dihidupkan lagi? Nanti ada cara Allah mengingatkan. Itu nyatanya biji-biji kan mati, ditanam tumbuh. Nah, masa iya Allah mengalami kesulitan cuma menghidupkan kembali orang yang sudah mati, hancur, untuk menerima pertanggungjawaban? Ada yang ke surga, ada yang ke neraka. Fahum fi amrin marij. Maka orang-orang kafir Quraisy yang menganggap Allah tidak mampu menghidupkan orang yang sudah mati karena merasa gak siap, itu fi amrin marij, namanya orang dalam kekacauan pemikiran. Marij itu ngaco, ya, sama ngaconya dengan kita sekarang, ya. Kita sudah paham semua akan mati, tapi kita juga percaya ada neraka, kita juga percaya ada surga, tapi ternyata kita marij, ngaco. Tidak pernah amal ibadah kita itu untuk akhirat. Mati listrik kan ada jadwal begini. Nah, untuk orang-orang yang ngaco pikirannya, kenapa disebut marij? Kenapa disebut marij? Bingung. Nah, sudah percaya tapi tidak konsekuen, itu disebut marij, bolak-balik pikiran. Berarti marij itu kalau kita sekarang ilmu ngeles, berarti ada sesuatu yang tidak jujur. Pada dasarnya bukan tidak ingat neraka, bukan tidak ingat surga, cuma tidak pengen berakhir kesenangannya di dunia. Nah, kita bersyukur kepada Allah. Allah membantu kita mengingat neraka dan surga dengan menjadikan kita Mirzani. Itu anugerah Allah, kita disadarkan. Kalau tidak Allah membuat drama dengan kasus kita Mirzani, kita nggak ingat neraka, nggak ingat surga. Tapi tidak boleh kita melakukan apa yang dilakukan ini kita Mirzani. Itu yang disebut dengan kadzdzab, ya, mendustakan. Apakah Nikita Mirzani tidak tahu neraka? Sangat tahu. Apakah tidak tahu tentang surga? Sangat tahu. Tapi kok begitu? Itulah marij, ya, ngebulak-balik. Pada dasarnya ngeles, saking tidak siapnya meninggalkan
kebiasaan hura-hura. Ya. Sama dengan kita. Ada yang sanggup berhenti riba? Ada yang sanggup? Ada yang tapi Berat. sedikit tapi. Ada yang sukses sedikit. Ada yang sanggup tidak beli Danone, memilih merek Suli. Ada sedikit. Ya. Nah, itu contoh-contoh betapa penyakit Nikita Mirzani itu penyakit kita. Bedanya kita itu jaim, Nikita Mirzani enggak. Ya, Nikita Mirzani ngomong, saya mah tahu dirilah tempat saya di neraka. Kalau kita bahasakan, nah, siapa tahu bisa kumpul dengan Michael Jackson, kemudian siapa lagi, Madonna, nama-nama yang menurut Nikita ahli neraka, yang sebetulnya nggak boleh karena hanya Allah yang tahu siapa ahli neraka itu. Mendingan kalau saya jadi Nikita Mirzani, itu bahasanya diganti menjadi siapa tahu saya bisa berkumpul dengan Fir'aun, dengan kaum Nabi Lut, dengan kaum Ad, dengan kaum Samud. Nama-namanya sudah dapat sertifikat sebagai ahli neraka. Karena kita belum tahu Michael Jackson di neraka atau enggak, kan belum tahu. Madonna juga belum tahu. Hanya Allah yang tahu, dan beberapa nama yang diberitahukan oleh Allah melalui Nabi Muhammad. Maka kita mengenal Salman Al-Farisi, nama-nama. Kita juga tahu alumni Perang Badar, kita tahu alumni Hudaybiyah. Nah, yang lain kita nggak tahu. Nah, bedanya Nikita Mirzani belak-belakan. Lah, kita nggak ada bedanya dengan Nikita Mirzani dalam hal tidak konsekuen marriage. Katanya takut neraka, katanya pengen surga. Tapi berapa ibadah kita untuk menghindari neraka dan untuk memasukkan kita surga? Sedikit burakun, sedikit. Kalau betul kita tahu bahwa mati itu pasti, maka kita pasti akan menyambut kematian. Tapi ternyata kita menghindari kematian. Wedi mati. Kata orang-orang Quraisy, hai Muhammad, kamu mengancam dengan neraka. Kamu mengancam orang yang sudah mati bisa dihidupkan. Buktikan neraka. Nah, itu kan. Tapi kata Allah, jangan ngerengek minta pembuktian. Apa terapinya? Terapinya adalah pertama, afalam yang dulu ila samai faqahum kaifa banainaha wa zayyannaha wa ma laha min furuj. Apakah tidak sekali-kali memperhatikan bagaimana langit fauqahum, di atasnya, bagaimana itu cara membuatnya langit itu tinggi di atas tanpa tiang. Itu perhatikan, maka pasti yang ketemu Allah, yang ketemu. Sekali waktu lihat langit, ya Allah, itu tanpa tiang. Kalau bukan Allah siapa, nggak bisa. Kalau langit yang sedemikian hebatnya saja oleh Allah dibuktikan penciptaannya, maka apalah artinya kita kaya, miskin, sakit, sehat, bahagia, menderita, itu semua urusan Allah. Jadi kita harus percaya bahwa soal kita di tangan Allah. Jangan merasa PW bangga, sedang bahagia, sedang kaya, sedang makmur, dan kita tertawa melihat orang lain tidak seberuntung kita. Itu di tangan Allah. Wa zayyannaha wa ma laha min furuj.
Tidak cukup langit itu tanpa tiang, tapi wa zayyanaha. Perhatikan, membuat kita merasa ada hiasan di atasnya, maka kita senang. Maka kalau orang tidak merasa senang melihat pada saat bintang segala, itu lagi mati hatinya. Jalan bersyukurnya ditutup oleh Allah. Ya, sumpah Allah telah membuat langit ini indah. Kalau saya rubah kalimatnya menjadi begini: temukan keindahan langit, maka ketemulah Allah. Kalau saya rubah, ya, ternyata kan tidak merasa indah melihat langit, maka nggak ketemu Allah di situ. Ketahuilah, oleh Allah langit ini sudah dibuat sangat indah dan kita temukan keindahannya. Wa ma laha min furuj. Perhatikan, tidak ada satupun retak-retak, tidak ada. Kok bisa ada retak? Nah, karena kita nggak mampu membayangkan. Langit ini kan kanopi. Kalau nggak ada langit, maka habislah kita ini. Ada meteor yang lepas dari peredarannya jatuh mengenai bumi. Untung ada atmosfer, maka menjadi pecah berantakan. Itulah kekuasaan Allah. Nah, itu terapinya. Jadi kalau kita ini lagi tergila-gila pada dunia, sehingga lupa kalau detik kapanpun kita bisa mati, maka keluarlah, carilah langit, lihat dan temukan keindahan. Kita balik sekarang kalimatnya, temukan keindahan langit, maka insya Allah akan bertemu dengan Allah. Wal ardo, dan juga perhatikan terapi kedua, lihatlah kepada bumi yang kita pijak. Madadnaha, dihamparkan oleh Allah. Kita harus yakin bumi ini bulat, harus yakin. Tapi kok bisa kita tinggali? Berarti ada beberapa bagian di bawah kita atau di sebelah kemiringan tertentu. Wa alqaina fiha rawasiya, lalu ditancapkan oleh Allah gunung-gunung. Tanpa gunung-gunung itu maka goyang bumi ini, goyang. Wa ambatna fiha min kulli zaujin bahij, maka di bumi itu perhatikan bagaimana Allah itu menumbuhkan banyak pohonan yang berpasang-pasang, bahij, berpasang-pasang. Jadi terapi kedua adalah memperhatikan, mungkin ke perkebunan, ayat tegerian, maka kita akan ketemu di situ Allah. Tapi bukan untuk wisata, bukan. Ini untuk mengevaluasi diri. Betapa kekuasaan Allah itu luar biasa. Maka seketika kekayaan yang kita miliki bisa dicabut oleh Allah, dan seketika pula penderitaan yang kita alami dicabut juga oleh Allah. Ya, jangan kita mikirnya setengah, cuma mikir Allah bisa jadi saya dibikin sakit, tapi berpikir juga sakit yang kita alami bisa dengan seketika dicabut oleh Allah. Itu semua, baik memperhatikan langit maupun hal apapun yang ada di bumi, adalah tafsirotan. Apa tafsirotan itu artinya? Pemandangan. Pelajaran. Berarti tanda sukses menalar, nagor itu kan kalimatnya
Afalam yang dulu ya. Ya. Berarti kan asalnya nadur. Afalam yang dulu. Konon ini. Dari sinilah asal kata nalar. Konon. Ya. Indikator kesuksesan kita menalar betapa indahnya langit dan hebatnya kekuasaan Allah yang terbentang di bumi ini adalah menemukan satu tafsirah, dua dzikra. Tafsirah, innallaha basirun, apa artinya? Maha melihat. Basara itu artinya melihat. Tafsirah itu adalah pelajaran atas apa yang dilihat. Berarti urusannya apa nih? Tafsirah bawahnya bukan tadkir, atau dikro. Kalau tafsirah berarti tadkir bawahnya itu. Di situnya apa? Dikro ya? Iya, maksudnya kalau. Ya sama aja nggak apa-apa. Iya. Sedangkan dikro adalah pelajaran atas apa yang diingat, dipikir, menggunakan apa? Bisa akal, bisa hati, bisa fuad. Yang jelas bukan pandangan mata. Nah, termasuk mata ini berarti telinga kan? Betapa berbahayanya kita melihat langit, tapi kan seperti tidak melihat langit. Gagal menemukan keindahan langit dan gagal menemukan keindahan, kehebatan apa yang dilakukan Allah di bumi. Maka kita kehilangan sirah. Tapi lebih mengerikan lagi, tidak ingat Allah, kehilangan kiro. Itu maksudnya. Berarti apa beda nih picek lan apa kalau kehilangan kiro apa itu? Dungu. Idiot. Jadi kayak orang masuk planetarium, begitu keluar, gimana pendapat kamu? Saya mah tidur di dalam. Ada yang pernah ke planetarium? Saya mah waktu SD ke planetarium, udah lupa. Usaha dulu ya kita SD planetarium ya. Ya. Waktu itu masih kecil planetarium itu masih SD saya. Tapi paham ya arti tafsirah ya. Tafsiratan wa dzikra, perhatikan, likulli 'abdin munib, bagi orang yang pengen munib, kembali ke Allah. Apa informasi terbaik? Mau tobat, mau kapok, mau sembuh dari godaan dunia, maka temukan keindahan langit dan bumi dengan tafsirah dan tadkirah. Kalau sudah capek menjadi budak dunia, atau sudah lelah dengan penderitaan, pegel, gering baik, mesakat baik, cecok baik, maka perhatikan langit, perhatikan bumi. Kalau kita ingin kembali kepada Allah. Indah ini ayat yang ke-8 ini indah ya, kalau paham. Yang saya tertarik di situ kata abdun. Kenapa tidak dibuat likulli nasi atau likulli nasin munib, tapi kata abdun? Nah, untuk orang-orang kafir Quraisy kaget, karena kata abdun itu adalah budak,
hamba sahaya. Sementara mereka memang mempraktekkan sistem majikan dengan sistem perbudakan. Nah, dipakai oleh Allah, jadilah kamu budak Allah yang pengen kembali kepada Allah. Ya. Caranya adalah akui keagungan Allah pada ciptaan-ciptanya, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Gunakan matamu, gunakan pikiran dan hati. Tapi kalau mata dan hati pikirannya nggak hidup, ya sudah dianggap mati tuh. Wassalam. Ya. Sama-sama matinya, tapi tidak kembali pada Allah. Kalau tidak kembali pada Allah, berarti ke neraka. Sekarang Allah mengajak kita bertamasya. Sudah terbuka hati kita, ya Allah. Saya ini kecil amat, ya Allah. Orang kafir Quraisy juga merasakan. Iya ya, bersepiral kita ini. Tapi orang yang sedang bertobat itu harus terus dimotivasi. Bagaimana cara Allah memotivasinya? Yaitu dengan memperhatikan fenomena alam semesta. Yang tadi apa? Objek alam semesta. Sekarang fenomenanya. Apa yang ada fenomena di alam semesta ini? Ada hujan, ada angin. Nah, sekarang perhatikan. Saya akan membantu bapak-bapak, ibu-ibu menggunakan kata-kata dalam Quran. Wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakan fa'ambatna bihi jannatin wa habbal hasid. Wa nazzalna beda dengan wa anzalna. Kalau Al-Quran menggunakan anzalna berarti Al-Quran turun sekaligus di Lauh Mahfuz. Kalau yang turun melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad dicicil menggunakan kata wa nazzalna. Bayangkan oleh bapak-bapak, ibu-ibu, kalau Allah turunkan hujan ini wa anzalna, maka ketinggal mati. Karena para ahli akan kejatuhan air dalam skala 1000 ton. Karena wa anzalna. Perhatikan maha rahmannya Allah menggunakan kata wa nazzalna, dicicil oleh Allah sehingga menjadi partikel kecil. Luar biasa ya kasih sayang Allah. Maka bocah-bocah menyambut gembira, ada hujan. Bayangkan kalau anzalna, ya Allah cukup bersanggup, maka kita larang anak kita keluar rumah, bukan pecah dasi, ketinggal banyu dalam debit yang terlalu besar. Bersyukurlah pada Allah, Allah wa nazzalna, dan telah kami turunkan secara bertahap minas samai, dari langit itu ma'an, air hujan, maka disebut mator, partikel-partikel kecil. Mubarakah, yang punya efek ganda, punya keberkahan, punya nilai tambah. Dengan air itu maka kita punya air bawah tanah. Dengan air itu maka tumbuh-tumbuhan bersorak-sorai, biji-biji kemudian tumbuh tunas dan terjadi pohon. Dengan air itulah kedebu, rungsep pakai debu. Dengan air itu orang-orang pontang mengisi kolam-kolam tandonnya. Daripada air payo ante, mendingan baju udan. Jadi banyak yang butuh air hujan, lebih banyak orang yang kehilangan air hujan. Maka ketika hujan datang merasa bersorak-sorai. Tapi pernahkah kita pikirkan, andai kata kebijakan protokol Allah terhadap hujan itu tidak nazzalna, anzalna, maka hujan menjadi adab, menjadi petaka. Untung aja nazal. Nah, nazalna itu bapak-bapak, ibu-ibu,
Berarti urusannya Allah mengatur katup kerannya itu. Apa disebutnya itu Pak Nasrullah? Kelek ya? Kelek noselnya ya. Keran itu kan ada unsurnya banyak. Ada kelek, ada nosel, macam-macam lah. Dan itu banyak malaikat terlibat. Ya banyak. Pernah kita lamuni nggak? Nah itu fenomena. Lah makanya kita nggak siap bertobat pada Allah. Fa'ambatna bihi jannatin, maka dengan air hujan yang diatur secara bertahap oleh Allah dan demikian rupa, maka ditumbuhkanlah banyak perkebunan. Ya. Sebab kalau hujannya sekaligus patah batang-batang yang masih rapuh itu. Wahabbal hasid, kemudian tumbuhlah biji-bijian yang tadinya mati. Wan nakhla, kemana ini wan nakhla ini larinya? Dan perhatikanlah, ini untuk masyarakat Quraisy, bisa kita ganti apapun, bisa diganti sawi, bisa diganti mangga. Sekarang lagi tenar mangga yang dibelah, diputar itu apa itu? Mangga alpukat. Ya mangga mentega. Pernah ngedengar orang ini? Belum. Waduh. Sekarang di kota banyak itu mangga. Jadi dikupasnya tidak lewat kulit, dibelah kayak alpukat, diputar langsung di sendok. Gelang ini pontangan ke sindangnya. Nah tapi karena settingnya orang Quraisy, maka untuk membantu mengingat digunakanlah kurma wan nakhla basiqatil lab tal'un nadid. Perhatikan kata Allah, hai orang-orang kafir Quraisy, bagaimana itu kurma yang tinggi-tinggi, basiqat la tal'un nadid, yang memiliki mayang-mayang yang bersusun. Nah kita ganti apa tapat? Gangder orang teger gelap. Kelapa. Lambat, kelapa melambat. Yang cepat aja tomat, yang cepat kan. Miliki lapor. Ya Allah ya. Temukan di situ ada malaikat yang melakukan pekerjaan-pekerjaannya secara taat dan patuh kepada Allah. Nah, pada waktu bapak-bapak, ibu-ibu melihat fenomena alam, melihat hujan, lalu tomat yang ada di pot-pot rumah kita itu tumbuh, apa yang kita pikirkan? Senang. Itu yang disebut dengan rizqan lil ibad, sebagai rizki bagi hamba-hamba Allah. Nah ini ngebingungkan. Ada pendapat tidak disebut rizki kalau resus itu apa ya? Sumbernya itu halalan thayyiban. Ya, tidak disebut rizki kalau sumbernya tidak halalan thayyiban. Tapi saya bingung di sini. Yang dapat hujan kan juga orang kafir. Yang tomat di pot rumahnya juga kan ada yang milik orang kafir. Tapi juga dapat rizki dari Allah. Nah kita kembalikan aja lah perdebatan itu. Ini adalah menjadi rizki bagi semua hamba-hamba Allah. Nah pada saat kita melihat ada merah-merah tomat itu, apa yang kita pikirkan? Kan ibu-ibu yang menanam dari biji ya, kecil-kecil, akhirnya tumbuh juga. Padahal biji itu benda mati asal.
Nah maka itulah kelak kita sesudah mati akan tumbuh, dihidupkan lagi oleh Allah. Jadi maunya Allah itu buka matamu, tafsirah, buka pikiranmu bahwa kelak kita akan dihidupkan kembali setelah kematian kita. Iki mau keberak-berak dengan mana berkutu toma, dengan mana bertuku cengeng. Padahal semakin besar tomat itu, semakin tahu diri kita kelak kita akan mati dan dibangkitkan kembali. Itu yang dimaksud dengan tabsirah dan tadzkirah. Wa auhayna bihi baldatan maitan kadzalika khuruj. Maka begitulah kami bangkitkan yang tadinya mati menjadi hidup. Kadzalika mekononlah al-khuruj, hari kebangkitan. Pertanyaannya, biji tomat itu tumbuh tomatnya besar. Laju kita akan besar juga dalam kuburan. Allah kendalikan. Maka disebut fi kitabin mahfuz. Nah, di luar di kitab Mirzani, ini kan di kitab Mirzani contoh paling kekinian, juga dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Ternyata orang-orang sebelum kafir Quraisy, yaitu kaum Ad, kaum Samud 11-12, urusannya tidak siap mati. Bedanya langsung diazab oleh Allah. Beberapa jenis suku dan kaumnya itu tidak ada kelanjutan sejarah, punah, ya punah. Nah setelah fase Nabi Muhammad tidak ada lagi azab seperti itu. Jadi setelah kita Mirzani itu kan ada yang begini, coba kan dapat azab itu nggak begitu. Kalau kitanya belum sadar dengan kasusnya kita, akan diciptakan di kita berikutnya untuk kita. Mungkin lebih sarkasme, lebih ekstrim lagi. Kalau kitanya jendel kan. Kadzabat qablahum qaumun Nuhin wa ashabur rassi wa Samud. Sebelumnya juga sudah pernah apa yang dilakukan oleh kafir Quraisy, menolak mati, tidak siap menghadapi kematian. Itu dilakukan oleh kaum Nabi Nuh. Apa itu perkaranya kaum Nabi Nuh? Ya, jawab dengan banjir. Bukan kesalahannya. Oh musyrik ya, kemusyrikan. Diingatkan oleh Nabi Nuh, kalian akan mati dan kalian harus mempertanggungjawabkan apakah berhala-berhalanya bisa membantu tidak. Akhirnya tidak tobat-tobat, diazab oleh Allah dengan banjir yang tidak terkendali. Tidak 11-12 dengan kaum Nabi Nuh adalah ashabur rassi, yaitu kaum Ros. Apa itu kaum Ros itu? Jadi dulu ada suatu kaum namanya kaum Ros. Kaum Ros itu bukan Hud. Kalau Aika itu kaum Syu'aib. Di sini ada Aika nih, ada Aika. Ada kaum Ros, ada kaum Tuba. Ini kelompok-kelompok kecil, juga ada nabinya ini. Kaum Ros ini adalah pembaca Taurat, yaitu setelah Nabi Musa. Tetapi juga mengenal ada nama Ahmad, bakal akan ada Nabi Muhammad. Tapi ternyata tidak menjalankan Taurat dengan benar, maka dihukum oleh Allah lenyap, punah ya. Itu kaum Ros.
tidak seterkenal Samud dan Ad ya. Ya. Nah kaum Ros ini, kaum Ros, kaum Tuba itu ada di ini surat apa ini? Qaf. Dan ada lagi satu lagi di surat apa saya lupa. Fusilat. Hah? Al-Furqan ya. Hanya ada 2 tempat. Wa Samudu. Ini udah kita kenal. Kaum Samud. Wa Adun, kaum Ad sudah kita kenal. Wa Fir'aunu dan kaumnya Nabi Musa. Nabi Su'aib, Ustaz, kaum Ras itu Nabi Su'aib. Oh yang Ras Nabi Su'aib. Iya. Oh yaudah alhamdulillah. Wa Ikhwanul Lutin udah kita kenal. Kaum J ya. Nah ini Washabul Aika. Ashabul Aika itu ceritanya begini. Dulu ada pohon kesohor. Pohonnya kesohor lah. Yang oleh setan itu dimanipulasi bahwa ini pohon punya kemampuan magic. Maka raja di sekitar Aika itu diprovokasi oleh setan. Raja sampaikan kepada umatnya, jangan coba-coba meminum air sumur. Kebetulan ada sumur dekat Aika itu. Karena itu kebutuhan dewa Aika itu. Nama pohon. Kan tambahan itu. Wow. Nah, sehingga melalui kebijakan protokol kenegaraan, Aika itu dianggap sebagai dewa yang menentukan masa depan kawasan itu. Sejak waktu ada nabi diutus, kita nggak kenal nama nabi. Diyakinkan bahwa yang berkuasa itu Allah. Kalian musyrik kalau percaya pada pohon itu. Apa yang terjadi sama dengan kita. Kalau kita mengingatkan orang-orang ziarah ke Kesultanan Banten, marah. So berani-berani marah. Saya pikir itu penyakit orang kampung ya. Saya lihat di postingan Facebook, kebiasaan. Ternyata yang punya jabatan-jabatan di partai tinggi-tinggi juga memposting baru ziarah malam Jumat. Ya Allah ya, pikir saya mau wong keronjo, ya wong mau karena pegangan. Kali mah petinggi-petinggi partai. Saya mau ngomong apa ya? Izin. Apa bedanya dengan Al-Aika itu? Itu yang saya bikin sedih lagi. Saya ini kan tinggal di Bandar Agung, tidak jauh dari Parung. Parung ini kan unik, persilangan. Ada yang mau ke arah barat Pandeglang. Perhatikan kalau Jumat subuh itu, Jumat subuh, coba ke Parung itu, banyak anak-anak santri itu pulang dari ziarah mencari peruntungan, nyari truk yang mau ke arah Pandeglang atau ke arah Balaraja, kemudian nyegat numpang gratisan. Pertanyaan saya, kejam dan sadis amat kiai nyuruh anak-anak dari orang tua yang dititipkan ke pesantren suruh ziarah itu. Kan orang tuanya prihatin menitipkan anaknya ke kiai di pesantren-pesantren untuk menambah ilmu, bukan menambah ziarah. Doa kalau orang Banyak penuh di Parung. Sadis, saya sebut sadis ustaznya. doa buat Kejam. Ya, jangan begitulah kalau jadi ustaz, yang fair-fair aja. Sebab kalau begitu pasti sejarah kita taklim Imam Asy-Syafi'i, Imam Hanafi akan penuh sejarah ziarah. Enggak ada pesan. Ini mah sadis lah. Setiap malam Jumat berarti keluar kobong kan, keluar pesantren. Nah, seingat saya dulu pesantren sulit keluar pesantren. Ini mah diumpar, dan yang membuat saya malu kayak preman nyegat truk segala. Ya Allah, tolong sih, ini kita punya marwah, punya citra pesantren.
Jadi sadis kejam lah ustaz-ustaz. Jumat sampai sore ngedokan banyu, Jumat subuh di mil Atahiriyah. Ya saya minta maaf kalau gitu, saya nggak paham Ustaz. Ya saya minta maaf Ustaz, nanti dijelek di video ini. Dulu. Saya kira itu teman-temannya Farha gitu. Lihat pengajiannya di sini kan. Kulun sekabe mau yang tadi disebutkan Ad Samud dan lain-lain adalah kadzabar rusul, punya sejarah track record rekam jejak menolak Rasul, artinya menolak nasihat dan peringatan Rasul, sama dengan orang Quraisy dan sama dengan Nikita Mirzani. Malah yang membuat ironi, ada sejarah bahwa Nikita itu pernah 2 tahun pesantren dan Korea. Oh, ya pokoknya pesantren ya, utamanya lah. Nah, tahunya dari mana? Ada tato lulusan pesantrennya. Nah, saya udah lihat tatonya. Mungkin pesantren khusus pakai tato kelulusan. Karena menolak ajaran Rasul, maka fahaqqa wa'id, terbuktilah ancaman Allah. Tuh ya. Jadi misal begini, ada guru mengingatkan, hati-hati mal. Ketika dia ngomong peduli amat guru, maka terjadi ancaman. Jadi ketika saya ngomong hati-hati itu konsep. Ketika kata Jamal, lo jual beli, maka ancaman berlaku. Kapan? Urusan Allah. Nah kita nih nggak bisa. Ada azab Allah, nggak bisa. Karena batasan kita hati-hati. Allah pernah mengancam. Jadi kita nggak boleh mengambil alih ancaman Allah. Seolah Allahnya kita. Ya. Caranya bagaimana? Ingatkan ayat-ayat Allah. Kadang-kadang kita kayak Allahnya ya, mengambil alih ancaman Allah. Nggak boleh. Afa'ayina bil khalqil awal. Ini orang-orang Quraisy memang ngelunjak ya. Muhammad, kami nggak sempat lihat pada waktu Allah menciptakan langit. Kami tidak sempat lihat pada waktu Allah menghamparkan bumi ini. Coba Sinjaluk diperagakan kembali, didemonstrasikan bagaimana Allah itu menciptakan langit dan bumi. Apa Allah itu pegelen? Kan ya. Apa ayina bil khalqil awal, bal hum fi labsin min khalqin jadid. Urusan encer buat Allah bikin sesuatu. Dijawab. Tapi orang kafir Quraisy sing anane bae ngejauh. Maka kalau kita rewel minta bukti Allah, itu tidak ada bedanya dengan orang-orang kafir Quraisy. Naudzubillah min dzalik.